semangat belajar matematika? Anak ibu bilang semangat ya. Iya, Bu. Semangat belajar matematika? Semangat. Sekali lagi biar lebih semangat. Semangat belajar matematika? Semangat. Alhamdulillah, terima kasih ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mohon untuk ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Ibu kita mulai pembelajaran marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran percayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Semua, Bu. Hadir semua. Ya, oke. Hari ini kita akan sebelumnya Ibu telah mengajarkan tentang materi penyajian data. Nah, di penyajian data kemarin masih ada yang ingat kita membahas tentang apa? Saya, Bu, penyajian data dalam bentuk diagram batang, Bu. Oke, ada lagi? Penyajian data dalam bentuk tabel. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan atau mengulangi sedikit tentang materi kemarin, yaitu tentang penyajian data. Nah, di sini anak ibu bisa lihat gambar di depan. Menurut anak ibu, manakah yang merupakan penyajian dalam bentuk tabel? Yang A atau B? A. Yang A. Nah, benar. Jadi penyajian data dalam bentuk tabel yaitu seperti ini, masih dalam berbentuk tabel. Sedangkan yang sebelah sini yaitu penyajian data dalam bentuk grafik. Di sini ada yang berbentuk batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Tapi untuk di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang diagram garis. Diagram garis memiliki fungsi untuk menyajikan data yang berkelanjutan, seperti jumlah penduduk setiap tahun, jumlah produk jual beli, maupun setiap hasil penjualan per tahunnya. Itu biasanya seperti kayak hasil penjualan dari tahun ini ke tahun ini gitu. Nah, itu disebut penyajian data, tetapi nanti kita akan membuatnya dalam bentuk diagram garis. Selanjutnya, langkah-langkah menggambar diagram garis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu buatlah sumbu mendata untuk menunjukkan waktu dan sumbu tegak untuk menunjukkan data yang berubah menurut waktu. Nah, untuk membuat langkah-langkah tersebut kita harus mempunyai data penyajian datanya terlebih dahulu. Yang pertama kita contohkan seperti ini ya. Ini adalah contoh dari penyajian data, yaitu data penjualan sepatu Pak Budi. Ubah menurut waktu. Sumbu tegak. Untuk datanya, di sumbu yang mendatar itu adalah waktu. Sumbu yang tegak itu adalah penghasilan penjualan Pak Budi. Langkah yang kedua, gambarkan titik-titik koordinat yang menggambarkan data pengamatan pada waktu tertentu. Bikin titik-titiknya, titik-titik penghubung antara waktu dan hasil pendapatan Pak Budi. Dari bulan Juli yaitu 30, di bulan Agustus 25,
bulan September 30, di bulan Oktober 35, di bulan November 45, di bulan Desember 30. Oke, terima kasih. Oke, ini adalah penyajian data dalam bentuk diagram garis. Di sini kita bisa mengetahui hasil penjualan Pak Budi di bulan Juli ada berapa? 30. Di Agustus ada berapa? 25. Jadi di rentang waktu bulan Juli dan bulan Agustus itu penghasilannya menjadi menurun. Tetapi ketika di bulan September itu rentang bulan Agustus ke September itu terjadi penaikan penjualan. Next. Ini adalah bentuk dari diagram garis data penjualan sepatu Pak Budi. Oke, di sini tentang diagram garis ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dipahami? Baik. Karena anak ibu sudah paham, ibu akan membagi kelompok terdiri dari 4 kelompok ya. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok 4. Depan 3, belakang 3, depan 3, belakang 3. Bisa dimengerti? Kelompok 2. Di sini untuk kelompok 3 dan di sini untuk kelompok 4. Ibu kasih 2 menit untuk berdiskusi masing-masing kelompok. Untuk soalnya silakan anak-anak ibu diskusi tentang aktivitas siswa berkelompok tentang penyajian data yang ibu tuliskan ditampilkan di depan. Tugas untuk kelompok pertama membuat diagram garis untuk data di sini ya. Bisa dipahami untuk kelompok 1? Untuk tugas kelompok 2 yaitu pada tahun berapa penjualan terbanyak. Bisa dimengerti kelompok 2? Untuk tugas kelompok 3, pada rentang tahun berapa penjualan mobil mengalami kenaikan. Bisa mengerti kelompok 3? Untuk tugas kelompok 4, pada rentang tahun berapa penjualan mobil mengalami penurunan. Bisa dimengerti kelompok 4? Ayo bisa dikerjakan. Kelompok 3 ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami? Kelompok 4 ya, yaitu berarti pada tahun ini terjadi kenaikan penurunan dari tahun ini. Bisa ya. Untuk kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Kelompok pertama? Oke. Apakah sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, Ibu minta kelompok pertama untuk menyampaikan hasil diskusinya. Satu orang mewakili kelompok pertama untuk menyampaikan saja sekilas tentang hasil yang kalian
temukan, karena untuk menggambar kita mengingat waktu ya. Iya. Kalau tidak dikumpul aja itu. Iya. Kalau tidak dikumpul aja itu. Cek dulu ya. Oke, untuk kelompok pertama sudah bagus. Dia sudah bisa menggambarkan diagram garis untuk penyajian data hasil penjualan di perusahaan dealer mobil pada tahun 2013 sampai tahun 2022. Untuk kelompok 2 bisa mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusinya. Satu orang mewakili. Ya Bu. Ya. Pertanyaannya tadi, pada tahun berapa penjualan terbanyak? Jawabannya yaitu tahun 2019. Karena penjualan mobil pada tahun 2019 yaitu sebanyak 31 mobil yang terjual. Oke. Oke, untuk kelompok kedua kita langsung selesaikan ya. Pada tahun berapa penjualan terbanyak? Dari data di sini kita sudah bisa menyimpulkan pada tahun berapa penjualan terbanyak? Pada tahun 2019. Jadi jawabannya benar ya untuk kelompok 2. Kelompok lain bisa mengerti? Bisa. Baik, untuk kelompok selanjutnya silakan. Bu, untuk di kelompok 3 yang mengalami kenaikan itu pada tahun 2017 sampai 2019. Ya. Berapa hasilnya? Dari 18 30, kemudian naik lagi menjadi 32. Oke, kita selesaikan ya. Tugas kelompok 3 itu pada rentang tahun berapa penjualan mobil mengalami kenaikan. Dari data di sini kita bisa melihat pada tahun 2013 itu penghasilannya yaitu 15. Ketika 2014 18 mobil dapat terjual, tapi ketika 2015 itu terjadi penurunan lagi. Nah, pada rentang tahun ya terjadi kenaikan itu pada tahun 2017 sampai 2019, yaitu 2017 terjual 18 mobil, 2018 habis datanya ya. 2018 terjual 30 mobil dan 2019 terjual 32. Jadi jawaban untuk kelompok 3 benar ya. Oke, untuk kelompok 4 yaitu penurunan terjadi pada tahun berapa? Pada tahun 2020 ke 2021. Oke, benar ya. Pada tahun 2020 sampai 2021 itu terjadi penurunan penjualan mobilnya. Oke anak-anak, terhubung waktunya telah selesai. Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri, kalau ada kata-kata Ibu yang salah hari ini, Ibu minta maaf. Semoga anak Ibu bisa memahaminya. Baik, untuk ketua kelas silakan pimpin doa untuk. Oke, terima kasih atas waktunya. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.